Oh baik. Kasih Ketua Mike akan kehadirannya di sini. Karena Oh, radio? iya, Jadi dulu UBK ini punya radio? punya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh penonton podcast Soekarno Muda dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Soekarno Muda dengan saya Jeda yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan guest star yang sangat keren dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, Ketua Himakom. Kita sambut Bung Mikael Gonoete. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Boleh. Saya panggilnya Bung Mike ini kawan-kawan. Jadi boleh Bung Mike memperkenalkan diri, silahkan. Oke, halo Soekarno Muda, perkenalkan nama lengkap saya Mikael Gonoate, biasa dipanggil Mike. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, jurusan Jurnalistik, asal daerah dari Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumba. Pulau Sumba, Nusa Ya. Tenggara Timur, luar Ya. biasa. Jauh banget itu ya Pulau Sumba. Saya itu jujur kawan-kawan Soekarno Muda, pertama kali saya waktu masih kecil itu tahu Pulau Sumba pertama kali itu dari film Susah Sinyal. Iya. Mungkin pernah tahu itu ya. Iya, Tapi pernah. beneran susah sinyal itu gak sih Bung Mike di sana? Atau emang cuman gimmick filmnya aja? Ya kalau dibilang sosial ya emang fakta. Fakta. Iya. Oke. Pertama Bung Mike, kita akan bahas mengenai Bung Mike ini ya. Saya pernah dengar dari beberapa teman-teman kawan-kawan kalau Bung Mike ini waktu SMK sederajat SLTA itu bukan ngambil komunikasi, tapi ngambil SMK elektro. Ya, Itu elektro. benar, Bung? Itu betul. Serius. Nah, kok bisa tiba-tiba berubah jalur jegrek jadi ilmu komunikasi itu bisa diceritain gak sih ke kita gimana ceritanya? Ya itu awalnya sebenarnya kan pas masuk UBK ya, Universitas Bung Karno, itu kita coba searching kan di webnya Di UBK. web. Nah di situ ada fakultas teknik. Kebetulan saya waktu itu kan jurusan basicnya di teknik elektro. Siap. Nah setelah pas dicek itu akreditasinya masih C kalau nggak salah ya, C, waktu itu. baik. Oke, dan saya waktu itu kan ngelihatnya juga lab. Kalau emang maksudnya kalau di teknik itu waktu masih di SMK ya, kalau nggak ada teknik itu, kalau nggak ada prakteknya itu, ya kalau cuma teori doang istilahnya mati gitu. Oke, susah juga ya. ya. Susah. Harus, karena teknik itu harus ada penerapannya, Baik. biar langsung paham. Itu kalau di teknik. Lah, terus tiba-tiba menjadi ilmu komunikasi, maksudnya kan Iya. Bung Mike sudah melihat nih di pmbubk.ac.id Iya. kawan-kawan itu mengenai elektro itu tahun berapa ya? 2000 kita sebaya ya 2022 ya? Iya, 2022. Berarti sekarang semester 5. Lima. Ya, itu waktu 2022 itu kita ngeliat di pmbubk.ac.id itu kan pernah kita kan ngeliat teknik. Nah, Ya. terus Bung Mike udah di tekniknya udah kayaknya enggak nih. Tapi kenapa biasa sampai berubah pikiran ke FISIP? Waktu itu karena disaranin salah satu keluarga. Oke. Karena dia ya udah masuk ilmu komunikasi aja, nanti untuk prospek kerja ke depannya juga bagus katanya. Kalau emang nggak mau ke teknik katanya. Baik. Ya udah saya bilang untuk masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik saya pilih ilmu komunikasi aja. Oke, Ya. jadi dari pertama awalnya tetap pengen lanjut teknik elektro, tapi kalau misalnya sekarang Ya. sudah milih di FISIP, saya mau tanya sedikit. Enak gak di ilmu komunikasi? Ya kalau untuk ilmu komunikasi sendiri itu apa ya? Ilmu komunikasi sendiri itu waktu itu semester 1. Semester 1 itu pernah masuk salah satu UKM yang fokusnya di jurnalistik. Oh ya, Iya. di UKM UBK. Iya, UBK. Ya, lanjut. Jadi di situ itu kita belajar tentang mengenai penulisan dasar dalam jurnalistik, Oke, terus desain. Jadi di situ mulai timbul untuk minat masuk ke jurnalistik. LPM Marhen. Iya. Oh iya, betul. Jurnalistik. Iya. Lanjut terus, Bung. Nah dari situ udah mulai kenal tuh kan basic nulis, Baik. ngedesain gimana untuk cara desain yang benar. Nah dari situ kita udah mulai mulai untuk ya udah nanti kalau untuk konsentrasi jurusan ke jurnalistik aja. Oke, baik. Jadi
Iya sebenarnya agak susah ya sebenarnya, maksudnya waktu latar belakang teknik, tapi ketika masuk ke ilmu komunikasi sendiri itu kan saya berusaha keluar dari zona nyaman. Oke. Karena jujur waktu itu ketika masih di masih di Awal-awal masuk. SMK itu Oh, baik. udah kepikiran kalau ke depannya itu udah harus teknik elektro gitu, harus ke teknik elektro. Oke. Iya, cuman ya apa ya, karena udah nggak sesuai sama ekspektasi atau apa yang saya impikan, ya udah nggak apa-apa, berusaha keluar dari zona nyaman. Terus masuk ke ilmu komunikasi. Luar biasa. Sekarang Bung Mike sekarang mendapatkan amanah menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Bung Karno periode 2024-2025. Berarti baru ya 2024-2025. Iya, baru. Udah ada beberapa proker setelah ini. Mungkin akan ada acara dari Himakom setelah ini mungkin? Ya habis ini karena ini udah masa transisi, karena kemarin itu Himakom sempat vakum ya. Oh, jadi Himakom UBK sebelum Bung Mike sempat kosong. Ada zaman Fatroh lah. Iya, sempat vakum, dan kita itu sekarang lagi masa untuk perapian internal dulu. Perapian internal untuk membangun kembali organisasi ini, dan program kerja yang sekarang ada yang sedang kami garap, itu puji Tuhan per Oktober udah berjalan. Jadi nanti tiba-tiba nih di Oktober Himakom ada acara ya? Iya, ada Oke. acara. Bisa ditunggu itu para Soekarno Muda dimanapun kalian berada. Oke, ini hal-hal yang keren nih. Maksudnya dari Sumba, terus Bung datang ke Jakarta, terus sekarang sudah di UBK dengan begitu banyak tantangan pertama sampai akhirnya memilih ke ilmu komunikasi di FISIP. Cuman ada satu nih yang ingin saya tanyain. Iya. Sekarang Bung menjadi ketua di Himakom. Apakah emang dari awal rasa ingin membangun lagi adanya Himakom itu dari awal semester 1? Atau emang baru akhir-akhir dari semester 3-4 itu? Itu bisa gak sih diceritain kepada kita Soekarno Muda? Itu untuk masuk Himakom sebagai untuk ambisi menjadi seorang ketua Himakom itu jujur nggak ada. Awalnya nggak ada? Dan nggak kepikiran bahwa bakal masuk Himakom. Secara spontan itu waktu itu, kalau boleh cerita sedikit untuk teman-teman, waktu itu kita lagi ada kerja kelompok ya di kelas di kampus lah, di kimia. Nah di situ ketua sebelumnya itu lagi buat mubes untuk pergantian kepemimpinan. Nah waktu itu kami nggak tahu, cuman disuruh untuk masuk ke dalam untuk masuk ikut mubesnya. Tapi dari situ yang kami dengar waktu itu, setiap satu kelas itu harus ada perwakilan untuk jadi kandidat gitu. Baik, jadi dan waktu itu saya nggak ada rencana untuk mau jadi ketuanya, cuman didorong oleh teman-teman kelas. Nggak ada niat untuk jadi ketua, teman-teman kelas yang harus, ya udah kamu aja yang jadi ketuanya gitu. Berarti kalau komunikasi di angkatan kita di 22 itu ada berapa kelas? Kalau angkatan 2022 itu ada 2 kelas. Itu khusus ilmu komunikasi. Berarti komunikasi pagi 1 dan komunikasi pagi 2. Iya. Totalnya saat di Mubes itu ada berapa kandidat? Waktu itu ada 2 kandidat. 2 kandidat? Iya, 2 kandidat. 2 pasangan atau 2 kandidat perorangan? 2 kandidat. Oke. 2 kandidat perorangan. 2 kandidat perorangan. Iya. Jadi saat itu berarti cuman dari kelas saya sama kelas sebelah ada. Kelas sebelah. Ya, IKP 1. Di semester yang sama ya? Semester yang sama. Jadi kalau di Himakom tuh emang only in that semester, nggak ada di semester atas atau semester bawah? Sebenarnya nggak juga sih. Ya. Jadi mungkin ya sistemasi di Mubes ya itu kesepakatan bersama. Luar biasa sih, kita beri tepuk tangan dulu lah nih yang berani buat Bung Mike ini satu ini. Bung Mike, ini saya mau ngebahas sedikit ya tentang kita membahas ada Sumba. Ya. Sumba di Jakarta kan mungkin bagi saya sulit ya. Saya juga mau tanya, di Jakarta Bung Mike sendirian atau enggak? Maksudnya saat menghadapi Jakarta, masuk ke Jakarta, apakah benar-benar nggak ada keluarga sama sekali, langsung aja ke UBK sendirian atau gimana? Itu bisa diceritain ke kawan-kawan Soekarno Muda. Waktu itu kalau untuk Universitas Bung Karno-nya sendiri itu saya ada keluarga. Baik. Ada keluarga di sini yang kebetulan untuk menyarankan masuk ke Universitas Bung Karno. Jadi waktu touchdown Jakarta
nggak sendirian gitu Iya, ya. nggak sendirian. Sehingga untuk semua perantau Soekarno Muda jangan takut lah untuk merantau, karena memang ya salah satu untuk mencari dalam tanda kutip jati diri atau untuk mencari asar di masa depan tuh, dengan kita kuliah tuh kita harus benar-benar menaruhkan daripada ya rasa ketakutan di awal itu ya Bang ya. Nah, bicara soal Sumba, saya pernah dengar tuh di Sumba itu ada tradisi Iya. yang kalau misalnya abis panen itu apa namanya Bang ya? Pasola. Pasola yang di atas kuda bawa Iya, tombak. Nah, iya. itu tuh gimana sih? Itu bagi saya menarik banget dari Sumba itu. Ya karena di sana itu ketika di sana masyarakat ketika selesai bertani itu adalah salah satu bentuk mereka salah satu cara untuk bersyukur kepada alam. Oh, baik. Ya, makanya di situ dibuat salah satu ritual adat untuk berterima kasih kepada alam karena sudah menjaga apa yang mereka selama ini mereka tanam gitu untuk dimakan sehingga hasil panennya baik lah. Oke, berarti Itu menandakan hasil panennya bagus dan lumayan lah untuk kedepannya gitu. Oke, berarti bentuk rasa syukur Iya. daripada masyarakat Sumba kepada alam. Iya, betul. Luar biasa memang Fasola itu ya. Jadi memang tapi kalau kita berbicara soal garis agama atau religi, sebelum adanya mohon maaf kami sebut para penjajah yang menyebarkan agama pertama kali ke Pulau Sumba, Fasola ini udah ada. Iya, Pasola itu dari sejak pertama leluhur atau nenek moyang mendiami Pulau Sumba itu udah ada. Berarti emang the real traditionnya itu ya. Fasola itu luar biasa memang Bung Mike ini, dan Sumba sih lebih tepatnya. Kapan-kapan boleh lah Bung, nanti kita diajak ke rumah yang di Sumba. Oke, berikutnya nih Kak Mike, kita akan kembali lagi. Kita tadi udah ke awal Bung Mike, kita ke Sumba, sekarang kita kembali ke UBK. Seperti yang kawan-kawan mungkin sudah tahu, di Universitas Bung Karno ini ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada dari program studi Ilmu Komunikasi, nanti akan kebelah nih konsentrasi. Ada yang jurnalistik dan broadcasting. Nah, itu kalau secara garis besar bisa dijelaskan ke para Soekarno Muda ini. Kalau misalnya dari jurnalistik dan broadcasting tuh jauhnya tuh gimana perbedaannya? Kalau yang aku tahu ya di UBK itu khususnya di ilmu komunikasi itu konsentrasi jurusannya itu jurnalistik dan lebih tepatnya ke PR, humas. Oh, PR, bukan Ya, broadcasting ya? Bukan public oh, baik. relation. Ya, itu. Nah, kalau jurnalistik sendiri itu nanti kalau prospek kerja ke depannya dia itu lebih ke arah media. Seperti Wartawan, news anchor gitu ya. News anchor, terus jadi jurnalis, Penulis. Kalau misal untuk PR? Kalau PR itu nggak jauh beda, cuman dia lebih ke arah untuk kayak copywriter gitu-gitu. Baik, yang sifatnya langsung kepada langsung masyarakat itu Iya. ya. Baik. Nah, kalau Bung Mike sendiri jurnalistik atau PR? Kalau saya sendiri jurnalistik sih. Jurnalistik. Iya. Jadi kalau misalnya di jurnalistik itu yang kita tahu tuh biasanya kalau kami kan di hukum, kebetulan kawan-kawan saya Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, kita tuh kayak punya ruang peradilan semu. Iya. Perhaps kalau misalnya teknik itu juga punya laboratorium beton seperti yang ada di belakang. Kalau misalnya di dalam ilmu komunikasi, apakah juga ada lab atau tempat untuk praktek seperti itu? Kalau saat ini belum ada ya, karena waktu itu sempat nanya juga ke teman-teman angkatan 21 sebelum saya. Katanya, ya ada alat-alatnya ada, cuman mungkin pas waktu masa transisi setelah Covid ya, itu labnya udah nggak dipakai dan sekarang itu baru mau dibangun lagi untuk lab prakteknya. Itu lab prakteknya biasanya digunakan untuk apa? Itu biasanya untuk kayak kemarin praktek sebagai apa ya kalau di radio itu. Oh, radio? Iya. Jadi dulu UBK ini punya radio? Punya kayaknya. Luar biasa. Wah, itu bisa tuh pasti kalau dibangun kembali itu. Namanya apa radionya UBK? Nggak tahu kalau namanya itu apa ya, cuman waktu itu sempat ngelihat ada teman-teman videonya belajar tentang perekaman di studio gitu. Iya, bener-bener broadcast banget itu. Iya, broadcast ya. Baik. Nah, jadi kalau misalnya selain radio, kita bisa bicara mungkin labnya itu seperti studio untuk broadcasting radio seperti itu. Itu bisa ada lagi nggak selain itu? Mungkin. Kalau itu nggak ada lagi selain itu sih. Itu menjadi ide yang bagus nih. Tapi apakah hal seperti itu bisa dihandle oleh Himakom? Ya sejujurnya kalau Hima ini kan memang tujuannya untuk ngebangun teman-teman yang nanti untuk konsentrasi jurusannya itu biar udah tahu basic-basicnya lah. Makanya di Hima itu kita fokusnya ke
soft skill sama hard skill teman-teman yang mengarah ke konsentrasi jurusan ini nanti. Oke, berarti emang udah ditempa langsung di Iya, di Hima. ya. Luar biasa. Oke, Bung Mike, kita sudah bicara nih masalah tadi kita bicara masalah Himakom dan tadi ada gak sih salah satu daripada keinginan Bung Mike nih untuk kedepannya, harapan di ilmu komunikasi kedepannya dan untuk kawan-kawan adik-adik Soekarno Muda ataupun juga mungkin yang sebaya sama kita Soekarno Muda, ada gak sih harapan-harapan yang wah gue pengen banget nih kalau misalnya ilmu komunikasi kayak gini, cuman itu masih belum tercapai, bisa gak sih diceritain ke kita? Ya, kalau untuk saya sekarang sendiri untuk harapan kedepannya khususnya teman-teman Soekarno Muda ataupun teman-teman ilmu komunikasi sendiri, ya kita sama-sama untuk membangun sebuah organisasi atau sebuah persatuan chemistry dalam organisasi itu semakin erat ketika apa yang kita capai itu benar-benar terrealisasikan. Itu sih. Karena jadi untuk di organisasinya aja kita benar-benar Bung Mike akan fokus di ngebangun organisasinya terlebih dahulu. iya, karena kita untuk biar nggak masuk dalam organisasi juga harusnya itu kita bangun juga persatuan atau chemistry di dalam fakultas sendiri itu. Itu sih harapan saya. Oke, jadi ada bonding di antara sesama mahasiswa di ilmu komunikasi. Luar biasa. Jadi itu ya kawan-kawan, segenap banyak informasi tentang ilmu komunikasi. Dan nanti juga di bulan Oktober tadi ya, sempat disindir akan ada acara baru mungkin di ilmu komunikasi oleh Himakom. Just wait kawan-kawan, mungkin itu juga pasti diundang apa only ilmu komunikasi aja, apa seluruh mahasiswa UBK bisa akses? Itu program pertama kami nanti, itu untuk wajib untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Mahasiswa ilmu komunikasi. Berarti sunnah untuk mahasiswa UBK yang lain. Tapi maksudnya nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang di luar ilmu komunikasi nggak kami undang, tetap diundang. Oke, siap. Oke, nanti itu bisa kita tunggu sebagai Soekarno Muda. Oke, terakhir Bung Mike, apabila ada sekarang Bung Mike ini kan sebagai ketua daripada Himpunan Mahasiswa Komunikasi, boleh kami berikan waktu barangkali ada kata-kata kepada seluruh anggota atau kepada seluruh mahasiswa ilmu komunikasi atau bahkan kepada seluruh Soekarno Muda, bahkan mungkin calon Soekarno Muda di tahun yang akan datang untuk mengenal ilmu komunikasi, silahkan. Jadi bisa lah ngasih kata-kata semangat kepada Soekarno Muda bahwa ilmu komunikasi emang top di UBK, silahkan. Oke, siap. Kalau dari saya sendiri khusus apalagi untuk teman-teman Himakom atau teman-teman yang baru mau masuk ke UBK dan mau milih ilmu komunikasi, cuman satu yang saya mau sampaikan, rajin membaca buku itu karena sebagai salah satu bentuk untuk membuka dunia imajinasi kita. Karena di ilmu komunikasi kita sendiri itu syarat untuk saling terorganisasi adalah ketersampaian pesan yang sama, mungkin itu. Oke, jadi itu poinnya itu ya, membaca buku. Luar biasa, motivasi untuk kita semua. Oke, bila demikian terima kasih Ketua Mike akan kehadirannya di sini dan semoga dari apa yang tadi disampaikan mulai dari Sumba sampai Himakom sampai untuk kepada seluruh Soekarno Muda, jangan lupa untuk selalu membaca agar literasi mahasiswa kita ini emang harus bagus, karena literasi di Indonesia emang sedang menurun. Mungkin itu adalah pesan dan semoga itu bermanfaat juga. Terima kasih kehadirannya kami sampaikan sekali lagi kepada Bung Mikael Gonoate. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, bila demikian terima kasih kepada seluruh penonton podcast Soekarno Muda dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus seluruh media sosial podcast Soekarno Muda, di YouTube, di Instagram. Kita sekarang juga udah punya akun TikTok. Jadi barangkali nanti juga bisa dilihat akun TikToknya, silahkan. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga kita semua selalu bersama berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih para Soekarno Muda. Dah.